Akankah makan siang gratis dan IKN ini bisa berjalan beriringan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilat. Kita sapa, selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir. Ini seperti apa Mas Yusuf kalau dikatakan anggarannya itu dari APBN namun defisitnya tidak lebih dari 3%, seperti apa kemungkinannya? Iya, sebenarnya kita perlu melihat beberapa skenario yang akan dijalankan untuk program pemerintahan baru. Misalnya salah satu flagship program pemerintahan baru adalah makan siang gratis. Besar atau kecilnya anggaran itu akan sangat ditentukan dari desain program. Di awal misalnya apakah kemudian program itu akan langsung mencakup target dari semua program ini, yaitu misalnya anak sekolah, kemudian juga balita dan juga ibu hamil, atau tidak gitu. Kami mencoba melakukan simulasi perhitungan ketika misalnya diasumsikan semua penerima target makan siang gratis ini terpenuhi ya di tahun pertama. Jadi ada sekitar anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 400 triliun dan 400 triliun itu terdiri dari program untuk makan siang gratis yang ditujukan untuk pelajar, kemudian juga program makan siang gratis yang ditujukan untuk balita dan juga program nutrisi untuk ibu hamil. Nah, simulasi ini didesain dengan sekitar harga menu itu sekitar 15.000 ya per Ya. anak. Dan totalnya itu sekitar kalau kita bicara untuk pelajar ada sekitar 62 juta. Nah, tetapi menurut saya memang untuk tahun pertama program ini tidak akan dieksekusi secara penuh. Jadi akan lebih bertahap ya dijalankannya sampai 5 tahun ke depan. Dugaan kami di awal program ini programnya hanya akan terbatas sekitar 30% dari target penerima. Jadi anggaran yang dibutuhkan relatif lebih kecil dari yang saya sampaikan di atas. Hitung-hitungan kami jika misalnya anggaran ini mencakup programnya 30% dari target penerima itu sekitar 100 hingga katakanlah 130 triliun. Jadi menurut saya itu yang kemudian akan dijalankan oleh pemerintahan baru dengan mengukur keuangan negara. Di sisi lain kita lihat juga sebenarnya untuk tahun depan selain IKN ada potensi penambahan anggaran belanja yang dimasukkan dari program pemerintahan sebelumnya. Program-program seperti misalnya PSN saya kira juga akan tetap diakomodasi karena beberapa PSN di akhir tahun 2024 itu tidak selesai ya. Jadi kalau melihat dari proses transisinya yang smooth, kami kira memang ada tambahan anggaran belanja yang memang merupakan program dari pemerintahan sebelumnya. Seperti itu. Oke, kalau tadi melihat kata Bang Sylvester akan dilakukan secara bertahap begitu ya. Nah, mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada dan juga permasalahan ekonomi internasional ini seperti apa? Saya kira tadi disampaikan bahwa salah satu pendanaan yang akan digunakan dalam tahun pertama program ini dengan melakukan refocusing anggaran. Tadi juga disampaikan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan otak-atik. Hitung-hitungan kami sebenarnya dengan asumsi anggaran di tahun pertama itu berkisar di 100 triliun, maka ada potensi pemerintah akan melakukan refocusing anggaran dengan mengalokasikan 10% dari beberapa pos anggaran yang ada saat ini. Jadi kalau seandainya dihitung 10% dari tiap-tiap masing anggaran sebenarnya itu bisa terpenuhi. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi terkait melakukan refocusing anggaran adalah analisis biaya manfaat dari anggaran yang direalokasi. Misalnya saya ambil ilustrasi terkait program pendidikan seperti BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Kemarin ada wacana program BOS merupakan salah satu yang berpotensi ya akan direalokasi anggarannya untuk pemenuhan kebutuhan program makan siang gratis. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa misalnya kita berbicara program bantuan operasional sekolah, sebetulnya program ini
telah memenuhi beberapa output dan outcome capaian Ya, pendidikan yang sudah terjadi setidaknya dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi baik di periode ya. pertama maupun periode kedua. Output seperti misalnya pemerataan pendidikan antara Pulau Jawa dan non Jawa itu Baik, telah baik. terpenuhi dari Ya. BOS. Jadi intinya Mhm, sebenarnya ketika melakukan refocusing anggaran perlu mhm. diperhitungkan matang-matang apakah Ya, itu akan berdampak dalam jangka pendek, jangka ya. menengah hingga panjang Baik, terhadap program yang sudah ada jalan saat baik. ini. Jadi jangan Ya, sampai refocusing itu ya. akan meruntuhkan output yang sudah dicapai. Baik. Nah, Mas Yusuf, jadi kalau Anda optimiskah IKN dan juga makan siang gratis ini bisa berjalan beriringan? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara alokasi anggaran fiskal memang masih bisa menjalankan hal tersebut ya. Artinya defisit anggaran besar kemungkinan masih akan di bawah 3%. Tetapi tantangannya adalah proses untuk pendanaan itu. Karena kalau kita bicara pendanaan utama melalui pajak misalnya itu di tahun depan menurut saya belum akan bisa diandalkan untuk mengakomodasi semua kebutuhan belanja tersebut gitu. Jadi saya kira ini yang kemudian perlu menjadi salah satu faktor konsiderasi utama. Mhm, Karena kalau seandainya sumber pendanaan utama melalui pajak itu tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau pendanaan alternatif, salah satunya ya, misalnya dengan penarikan utang baru. Nah, baik, jika pendanaan alternatif ini dilakukan dengan cara melakukan penarikan utang baru, ini juga menurut saya baik, yang cukup challenging di era baik, suku bunga yang tinggi saat ini. baik. Artinya, ongkos pembiayaan itu akan menjadi lebih tinggi ya, Hmm, lebih mahal, mhm, dan ini tentu akan ya, juga mempengaruhi keberlanjutan cukup, fiskal, terutama ya, dalam jangka cukup, menengah dan panjang. ya, ini Nah, ini dikatakan yang cukup kemudian menurut challenging saya juga juga ya. perlu menjadi konsiderasi. Terima kasih peneliti dari KOR, Mas Yusuf Randy Manilet telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia.